Selamat datang di dokumentasi penelitian kami, yang berjudul, Peningkatan Produksi Kedelai pada Lahan Kering Melalui Pemanfaatan Berbagai Jenis Bioamelioran. Di video ini, kami akan membawa Anda melalui perjalanan ilmiah kami dalam mengatasi tantangan budidaya kedelai di lahan kering. Penelitian ini dilakukan oleh tim dari Universitas Muhammadiyah Parepare, dengan dukungan penuh dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kedelai, sebagai salah satu sumber protein utama, memerlukan kondisi tumbuh yang optimal untuk menghasilkan produksi yang baik. Namun, lahan kering seringkali menjadi penghambat utama. Dengan menggunakan bioamelioran dari bahan-bahan organik seperti feses ayam, feses sapi, dan arang sekam, sebagai berupaya memperbaiki kualitas tanah dan retensi air. Memanfaatkan limbah pertanian bukan hanya solusi untuk mengurangi dampak lingkungan, tetapi juga menjadi langkah inovatif dalam mendukung pertanian berkelanjutan. Limbah seperti sekam padi, arang sekam, serta feses ayam dan sapi diolah menjadi bioamelioran, bahan alami yang mampu memperbaiki kesuburan tanah. Dengan mengombinasikan berbagai bahan, tercipta bioamelioran yang lebih efektif untuk menunjang pertumbuhan tanaman kedelai, meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Perlakuan terdiri dari beberapa kombinasi dan perlakuan tunggal bioamelioran yang diterapkan, yaitu perlakuan P1, kombinasi bioamelioran dengan dosis 20 ton per hektar, perlakuan P2, kombinasi bioamelioran dengan dosis 30 ton per hektar, perlakuan P0 atau kontrol, tanpa aplikasi bioamelioran, perlakuan C1, bioamelioran tunggal feses ayam 30 ton per hektar, perlakuan C2, bioamelioran tunggal feses sapi 30 ton per hektar, dan perlakuan C3, bioamelioran tunggal arang sekam 30 ton per hektar. Perlakuan P1 menunjukkan hasil terbaik pada sebagian besar parameter pertumbuhan, termasuk tinggi tanaman, jumlah daun, berat basah tanaman, panjang akar, berat akar, dan volume akar, dibandingkan dengan perlakuan lainnya. Perlakuan kontrol, P0, menghasilkan nilai terendah untuk hampir semua parameter, terutama pada berat basah tanaman dan volume akar. Secara umum, perlakuan yang berbeda menunjukkan variasi signifikan dalam respons tanaman terhadap pertumbuhan, dengan P1 menjadi perlakuan yang paling optimal untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Perlakuan P1, mix 30 ton per hektar, menghasilkan kondisi tanah terbaik berdasarkan parameter pH, kandungan C organik, C, rasio CN, serta kandungan P dan K terlarut. Nilai pH tanah pada P1 mencapai 6,43. Mendekati kondisi netral, dengan kandungan C lebih tinggi dibandingkan perlakuan lain, 2,61%. Rasio CN pada semua perlakuan relatif serupa, namun P1 memiliki kandungan P terlarut tertinggi, 178 ppm, dan K terlarut tertinggi, 349 ppm. Sebaliknya, perlakuan kontrol, P0, menunjukkan nilai terendah pada semua parameter, menunjukkan bahwa pemberian perlakuan organik signifikan meningkatkan kualitas tanah. Perlakuan C1, C2, dan C3 juga memberikan peningkatan dibandingkan kontrol, tetapi tidak seoptimal P1. Perlakuan sekam bakar, C3, memberikan kandungan K yang cukup tinggi, 229 ppm, tetapi parameter lainnya relatif lebih rendah dibandingkan P1. Hal ini menegaskan bahwa campuran organik, mix, pada dosis 30 ton per hektar merupakan perlakuan paling efektif untuk meningkatkan kualitas tanah. Kombinasi berbagai jenis bioamelioran terbukti lebih efektif dibandingkan penggunaan tunggal dalam meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas kedelai di lahan kering. Campuran seperti feses ayam, feses sapi, dan sekam bakar secara sinergis meningkatkan pH tanah ke kisaran netral, meningkatkan kelembapan, serta memperbaiki ketersediaan nutrisi utama seperti karbon, nitrogen, fosfor, dan kalium. Selain itu, pendekatan ini mendukung keberlanjutan pertanian dengan mengurangi ketergantungan pada pupuk anorganik yang mahal, sekaligus memanfaatkan limbah organik lokal. Hasil optimal dicapai pada dosis tinggi, 30 ton per hektar, yang memberikan dampak signifikan terhadap struktur tanah dan hasil panen kedelai secara berkelanjutan. Pendekatan kombinasi berbagai jenis bioamelioran dapat diterapkan sebagai strategi utama dalam pengelolaan lahan kering. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengevaluasi dosis optimal, efek jangka panjang, dan aplikasi skala luas untuk mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Penelitian ini merupakan pendanaan dari Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, DRTPM, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset,
dan Teknologi, Ditjen Diktiristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, tahun pelaksanaan 2024.